Kalau kalian pernah nonton Ice Age 4, pasti kenal dengan adegan ini ketika si tupai yang menjadi ikonnya Ice Age tiba-tiba terperosok masuk ke dalam inti bumi. Lucunya, dia tidak sengaja memutar inti bumi yang membuat benua yang tadinya menyatu jadi terpisah-pisah, sehingga akhirnya membentuk benua-benua yang kita kenal sekarang. Ya tentu ini hanya film, masa gara-gara seekor tupai daratan bisa bergeser. Tapi guys, bergesernya benua ini tidak bercanda. Jadi kata tupai masuk ke dalam. Apakah itu benar terjadi? Nah, mari kita bahas. Lalu, bagaimana sih proses pembentukan benua di muka bumi ini terjadi? Nah, menurut Alfred Wegener, sekitar 270 juta tahun yang lalu, bentuk benua di permukaan bumi ini hanya satu, teman-teman, yaitu bernama superbenua atau benua Pangea. Nah, benua ini terpecah karena adanya pergerakan tektonik dari dalam bumi. Nah, pergerakan tektonik dari dalam bumi itu bernama divergen, yang berarti ketika lempeng-lempeng itu bergerak menjauh satu sama lain. Dan benua Pangea ini terpecahlah menjadi dua bagian benua yang bernama benua Laurasia di bagian utara dan benua Gondwana di bagian selatan. Nah, benua Laurasia ini terus bergerak ke utara menjauhi benua Gondwana yang berada di selatan. Nah, benua Laurasia ini terus bergerak ke utara dan membentuk benua Amerika Utara. Sedangkan benua Gondwana di bagian selatan terpecah menjadi beberapa bagian, seperti di bagian barat itu membentuk Amerika Selatan, sedangkan di bagian timur membentuk benua Afrika, dan bagian-bagian benua lainnya itu berarah ke timur laut dan ke arah selatan. Lalu pergerakan benua itu terus terjadi sehingga membentuk benua Amerika menjadi satu bagian dengan Amerika Selatan. Lalu bagian-bagian benua yang kecil membentuk benua Eropa dan benua Asia. Kemudian bagian perpecahan yang lainnya yang mengarah ke timur laut itu menyebabkan pembentukan dari benua Australia, dan bagian yang selatan tadi itu membentuk benua Antartika. Nah, begitulah penjelasan bagaimana terbentuknya benua di permukaan bumi ini yang saat ini kita tempati, teman-teman. Lalu itu adalah proses divergen. Lalu bagaimana sih kalau proses konvergen, yang dimana pertemuan antara satu lempeng dengan lempeng lainnya yang saling bertumbukan? Nah, kalian pasti tahu kan tentang pegunungan Himalaya dan rumor tentang benua Australia yang akan menabrak bagian timur Indonesia dan Papua Nugini. Itu terdengar katanya itu 7 cm per tahun bergeraknya. Wah, sangat menarik. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Nah, selanjutnya, bagaimana proses pegunungan Himalaya terbentuk? Proses pegunungan Himalaya terbentuk karena adanya teori tektonik, di mana adanya bertemunya dua lempeng yang saling bertabrakan. Nah, lempeng India dan lempeng Eurasia akan bertemu. Sekitar 70 juta tahun yang lalu, lempeng India akan bergerak ke utara dan menabrak lempeng Eurasia. Nah, sehingga pada saat itu akan mengakibatkan lipatan-lipatan batuan dan kerak bumi akan semakin berkembang. Nah, karena lempeng India memiliki batu yang keras dan ketebalan batunya lumayan tebal, maka dia tidak akan mudah turun ke bawah, sehingga menyebabkan kerak bumi yang ada di sekitarnya akan semakin melengkung dan naik ke atas dan menyebabkan terjadinya gunung Himalaya. Tahukah Anda bahwa ada salah satu negara yang bernama Australia yang akan menabrak Indonesia seiring berjalannya waktu, yaitu sekitar 7 cm per tahun. Mengapa hal itu bisa diketahui? Karena ada sistem satelit yang bernama GPS. Sistem GPS ini harus diupdate seiring berjalannya waktu karena pergerakan lempeng yang tidak menentu. Dan mengapa hal itu terjadi?
karena Australia terletak di suatu lempeng yang bergerak ke arah utara, yaitu lempeng Indo-Australian Plate. Jadi ketika kita melihat Australia akan bergerak selama 3 jam, dapat diperkirakan bahwa dengan jarak Indonesia yang sekitar berjarak 3.255 km, dapat diperkirakan bahwa Australia akan menabrak Papua Nugini dan Indonesia selama 50 juta tahun lagi dan akan membentuk pegunungan. Dapat kita ambil contoh seperti pegunungan Himalaya. Ketika kita melihat Indonesia, Australia akan menabrak Indonesia dan Papua Nugini, dapat kita gambarkan seperti mobil lambat yang akan menabrak sebuah tempat. Terima kasih.